Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen terlengkap di Indonesia, bahkan di Asia. Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Skemuling pada tahun 1864 dengan laporan fosil vertebrata di Kalioso, bagian dari wilayah Sangiran. Namun, situs ini kemudian sempat terlupakan cukup lama. Eugene Dubois juga pernah datang ke Sangiran, namun ia kurang tertarik dengan temuan-temuan dari Sangiran. Pada tahun 1934, von Koenigswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang menjadi temuan paling penting bagi situs Sangiran. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Situs Sangiran menjadi sangat terkenal setelah ditemukannya fosil Homo erectus. Situs Sangiran telah diakui sebagai salah satu pusat evolusi manusia di dunia dan ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada tahun 1966. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum von Koenigswald menemukan Sangiran pada tahun 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Dubois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Sebelum penemuannya di Trinil, Eugene Dubois mengawali temuan Pithecanthropus erectus di desa Kedung Brubus, sebuah desa terpencil di daerah Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Pada saat Dubois meneliti lapisan berfosil di Kedung Brubus, ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar. Pithecanthropus itu kemudian dikenal dengan Pithecanthropus A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang jenis manusia purba di Indonesia. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa aja sih jenis manusia purba di Indonesia? Oke, nah kali ini kita akan bahas itu. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli dapat direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di masa praaksara. Jenis manusia purba tertua yakni Meganthropus paleojavanicus. Dari kata namanya aja, mega. Nah, berarti artinya manusia besar atau raksasa. Jenis manusia ini ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran atau tepi Bengawan Solo pada tahun 1936 sampai 1941. Beliau menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar. Nah, dari hasil konstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia raksasa dari Jawa. Ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus ini yang pertama adalah dia memiliki postur tubuh yang besar. Kemudian dia punya kening yang menonjol, tulang pipi yang tebal, gerahannya menunjukkan ciri manusia namun masih mendekati ciri kera, rahang besar dan kuat. Nah, dilihat dari bentuk pipi yang tebal dan rahang yang kuat, diperkirakan makanan utama jenis manusia purba ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidup Meganthropus paleojavanicus ini diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal. Kita lanjut ke jenis manusia purba kedua, yakni jenis Pithecanthropus. Nah, jenis Pithecanthropus ini juga ada jenisnya teman-teman, yaitu Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojokertensis. Nah, kali ini kita Pithecanthropus erectus dulu. Nah, jenis manusia ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Nah, setelah direkonstruksi, terbentuk kerangka manusia tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Sehingga oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia kera yang berjalan tegap.
Ciri-cirinya yaitu mereka hidup antara 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Kemudian mereka hidup berkelompok. Kenapa mereka hidup berkelompok? Karena mereka masih hunting, teman-teman. Mereka masih berburu, jadi harus berkelompok bersama-sama. Ada yang menangkap hewannya, ada yang menguliti hewan. Nah, seperti itu. Kemudian mereka juga memiliki hidung lebar dan tulang pipi kuat. Kemudian mereka juga makan daging dan tumbuhan. Penemuan Pithecanthropus erectus ini merupakan cikal bakal terjadinya sebuah teori evolusi, karena yang ditemukan Eugene Du Bois di daerah 3 mil saat itu ada kemiripan antara jenis primata atau kera dengan manusia, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa jenis manusia purba itu ada dua jenis ya, yaitu manusia dan jenis manusia kera dan manusia cerdas. Seperti itu. Oke, jenis Pithecanthropus lainnya yaitu Pithecanthropus mojocertensis. Nah, pasti dari namanya aja teman-teman udah tahu ini dari mana sih? Nah, betul sekali. Manusia purba ini ditemukan di Mojokerto sehingga dinamakan Pithecanthropus mojocertensis. Jenis manusia purba ini ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto, Lembah Bengawan Solo pada tahun 1936. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Nah, ketika itu von Koenigswald menemukan tengkorak anak-anak berusia 5 tahunan. Ciri-cirinya memiliki muka menonjol, kening tebal, dan tulang pipi yang kuat. Jenis manusia purba yang juga terkenal sebagai rumpun Homo erectus ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jenis manusia purba ketiga, yakni jenis Homo. Yang pertama yaitu Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia sempurna baik dari segi fisik, volume otak maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Kadang-kadang Homo sapiens juga diartikan dengan manusia bijak karena telah lebih maju dalam berpikir dan menyiasati tantangan alam. Nah, Homo sapiens ditemukan oleh von Koenigswald, Gerhard, dan Oppenord di Ngandong, Blora, di Sangiran, dan Sambung Macan, Sragen pada tahun 1931 sampai 1933. Ciri-cirinya apa aja sih? Nah, ciri-cirinya dia hidup antara 900 sampai 300 ribu tahun yang lalu dan sudah berjalan tegak, keningnya tidak menonjol, memiliki alat pengunyah, rahang, gigi, dan otot tengkuk sudah mengecil, otak besar dan otak kecil sudah berkembang. Volume otaknya rata-rata 1400 cc dari Pithecanthropus, lebih besar dari Pithecanthropus. Beberapa penggolongan manusia Homo sapiens dapat dikelompokkan menjadi Homo wajakensis dan Homo floresiensis. Nah, Homo wajakensis. Manusia wajak atau Homo wajakensis merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara ini dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen. Homo wajakensis ini ditemukan oleh Van der Schouten, kemudian diteliti oleh Eugene Du Bois pada tahun 1888 sampai 1889 di Desa Wajak, Tulungagung. Satono Kartodirjo menguraikan tentang temuan itu, berupa tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Ciri-cirinya, Homo wajakensis ini hidup antara 40 sampai 25 ribu tahun yang lalu. Mereka memiliki muka datar dan lebar, hidung lebar, dan mulut agak menonjol. Kemudian tingginya sekitar 130 sampai 210 cm. Mereka memiliki berat badan 30 sampai 150 kg, memiliki volume otak rata-rata 1300 cc. Homo wajakensis dapat dikatakan bahwa manusia wajak ini bertubuh tinggi dengan isi tengkorak yang besar. Wajak ini Homo sapiens. Jadi sangat berbeda dengan ciri-cirinya dengan Pithecanthropus. Ras wajak ini merupakan penduduk Homo sapiens yang kemudian menurunkan ras-ras yang kemudian kita kenal sekarang,
melihat ciri-ciri mongoloidnya yang lebih banyak, maka ia lebih dekat dengan subras Melayu Indonesia. Nah, selanjutnya yakni Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan pertama kali oleh Th. Verhoeven di Goa Liangbua, Manggarai, Flores pada tahun 1958, yaitu beberapa fragmen tulang manusia di Liangbua. Ia menemukan tulang iga dengan kumpulan berbagai alat serpih dan gerabah. Nah, pada tahun 1970, R.P. Sujono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan penelitian beberapa kerangka manusia yang ditemukan di lapisan atas. Nah, temuan itu sebanding dengan temuan-temuan kerangka manusia sebelumnya. Hasil temuan itu menunjukkan bahwa manusia Liangbua secara kronologis menunjukkan hunian dari fase zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Paleolitik. Pada tahun 2003, manusia Liangbua ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Morwood. Nah, temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis, sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia Liangbua. Pengumuman tentang penemuan manusia Homo floresiensis tahun 2004 sempat menggembarkan dunia ilmu pengetahuan. Ciri-ciri dari Homo floresiensis yaitu mereka diperkirakan hidup sekitar 30.000 sampai 18.000 tahun yang lalu. Kemudian mereka telah mampu membuat peralatan dari batu, mereka pemburu handal dan memasak dengan api. Mereka memiliki volume otak 380 cc. Homo floresiensis ini juga disebut manusia kerdil karena memiliki tinggi tubuh sekitar 1 meter saja dan ukuran tengkorak seperti anak kecil. Nah, itu tadi materi kita pada kali ini, dan ada homework-nya teman-teman. Nah, apa sih homework-nya? Homework-nya, analisislah penemuan manusia purba di situs Sangiran dan Trinil menggunakan contoh tabel seperti di bawah itu. Coba kalian kreasikan juga, entah itu kalian tambahin gambar ataupun apapun, sebisa kalian, pokoknya yang bagus itu juga akan menambah nilai kalian. Terus kapan sih dikumpulinnya? Dikumpulin maksimal minggu depan, dan dikumpul melalui grup WhatsApp. Nah, tapi semakin cepat kalian mengumpulkan, semakin bagus juga nilai kalian. Lalu jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu asal-usul dan persebaran nenek moyang masyarakat Indonesia. Cukup sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.